to the show. Don't podcast too much. Hai, selamat datang di Don't Podcast Too Much, your chill space for serious thoughts. Ruang ngobrol yang santai soal hal serius tapi tanpa bikin jidat kamu berkerut duluan. Episode kali ini masih ditemenin sama Cynthia Mutiara Zeni. Saya bakal ngajakin teman-teman semua untuk ngobrol nanti dan pastinya juga sama narasumber. Sekarang kebetulan lokasinya lagi ada di spot yang mantep banget, ada di Hotel Santika Premier Padang, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 20. By the way, episode kali ini ngobrolnya seru banget. Ini seputar hal yang sering mungkin kamu alamin, tapi pernah nggak ya kamu pikirin? Yes, kita bakal bahas tentang rekreasi versus konservasi. Sekarang kan banyak banget nih anak-anak muda, Gen Z, generasi milenial, ataupun lintas generasi itu healingnya tuh ke pantai, hutan, pokoknya kawasan alam, bahkan air terjun gitu. Nah, tapi pas kita healing, apakah alamnya juga ikut pulih? Atau mungkin makin rusak karena kita terlalu ramai? Makanya kita bakal bahas, di sini sudah kedatangan 2 narasumber yang sudah expert di bidangnya. Kita kenalan dulu, ada Bapak Profesor Isri Bert selaku pengamat lingkungan. Selamat datang Bapak. Apa kabar Pak? Ya, baik. Alhamdulillah. Oke. Terus nextnya juga ada Bapak Lugi Hartanto SPMSC selaku Kepala BKSDA Sumatera Barat. Halo Pak. Selamat datang Pak Lugi. Alhamdulillah. Jadi terupain aja nih Pak Prof. Kita bakal ngobrol tentang rekreasi versus konservasi. Nah, Prof, bagaimana Prof melihat tren wisata alam di kawasan Sumatera Barat khususnya? Terus apakah ini semacam peluang atau ancaman bagi lingkungan? Iya, ini kedua-duanya bisa Mbak Ajin ya, bisa ancaman, bisa peluang. Tapi kita harus tahu dulu ya, view atau bentang alam Sumatera Barat itu memang sangat fenomenal ya. Luas Sumatera Barat ini kan lebih kurang 4,2 juta hektar ya. Dan 2,3 juta hektar itu adalah hutan. Hutan itu berada di lereng-lereng Bukit Barisan. Topografi Sumatera Barat ini lebih kurang 65% itu merupakan lereng curam sampai sangat curam. Bayangkan itu. Nah, kita sebenarnya Sumatera Barat berbahagia punya kekuatan keindahan alam yang luar biasa yang harus kita nikmati bersama. Namun itu harus ada pertimbangan apakah ini ancaman atau peluang. Kedua-duanya bisa. Kecuali kalau kita membuat lokasi destinasi tempat wisata itu mungkin berada di daerah yang rawan, misalnya di kelerengan, tapi view-nya bagus ya. Tapi para investor atau pengembang di dalam masalah ini tentu harus memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. Nah, BKSDA nanti itu bisa dituntut nanti ya kalau pembiaran terjadi di sana. Dan ada ketentuan-ketentuan, ada tempat yang tidak boleh dibangun. Ya, misalnya hutan konservasi ya, itu nggak boleh. Nah, oleh karena itu harus diperhatikan sangat serius. Seperti apa yang terjadi sekarang di Lembahana itu ya. Lembahana itu sebenarnya kan tidak boleh dilakukan pembuatan destinasi dan sebagainya. Tapi itu kan daerah cagar alam, nanti Pak BKSDA, Pak Lugi akan menjelaskan ya. Dan itu semua pertanyaan-pertanyaan itu banyak. Dan tadi Mbak Icin mengatakan tempat wisata itu di Sumatera Barat baik pantai, gunung, ya lembah itu banyak sekali. Nah, sekarang bagaimana kita memanage-nya agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Ini saya kan orang lingkungan, jadi jangan sampai terjadi trouble menyebabkan terjadinya bencana. Dan Sumatera Barat ini terkenal sebagai telasenya bencana hidrometeorologi. Nah, ditambah lagi dengan wisata seperti ini, tidak ramah lingkungan, tidak memperhatikan konservasi, nah ini akan memperparah. Gitu Mbak Zio. Oke, baik. Jadi kalau dari Prof ini emang sumber sebenarnya bagus banget potensi wisatanya ya Prof ya, banyak wisata yang memang Ya bagus. betul, betul. Sekarang Pak Lugi, Iya. gimana nih Pak Lugi? Tadi Prof sudah sampaikan
potensi wisata yang ada di Provinsi Sumatera Barat, tapi juga ancaman lingkungannya kalau tidak dikelola dengan baik. Wah, sebenarnya dari BKSDA sendiri nih Prof, apa sih yang jadi tantangan BKSDA dalam menjaga lingkungan atau kawasan konservasi ini yang sebenarnya juga jadi destinasi wisata? Iya. Pak Lugi. Mungkin terima kasih Kak Icin, Prof. Isril tadi telah memberikan gambaran ya terkait luas Sumatera Barat ini kan sekitar 4,2 juta Kak ya. Kemudian 2,3 juta adalah hutan. Artinya 54% hutan, yang 46 non hutannya APL. Artinya lebih luas hutannya ya. Tapi Profesor Isril tadi sampaikan 65% bentangnya ini kan curam sampai sangat curam. Artinya ketika kita ngomong curam dan sangat curam, tentu potensi bencana kan kira-kira gitu ya. Karena kalau datar ketika ada hujan ya, bedalah ketika berlereng ya. Berlereng ada hujan, ada sesuatu yang tentu akan lebih rentan pada kawasan-kawasan yang bentangnya seperti itu. Dari 2,3 juta kalau kita lihat Kak Ijin, di situ kalau ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan ya, ada namanya hutan lindung, hutan konservasi, sama hutan produksi. Hutan konservasi di Sumatera Barat sekitar 822.000. Artinya sekitar 20%-nya dari 4 juta ini ya, 4,2 juta ini hutan konservasi dan hutan. Yang hutan lindung sisanya, artinya dari 54% tadi ya, 20%-nya adalah hutan konservasi. Lebih dari 34%-nya adalah hutan lindung dan hutan produksi yang pengelolanya adalah Dinas Kehutanan Provinsi. Jadi mandat kami mengelola 822.000, itu pun terbagi lagi Kak. Mungkin biar tahulah posisi kami di BKSDA ya. Yang dikelola BKSDA adalah sekitar 247.000 hektar dari 822.000 ya. Artinya ya sekitaran hampir 10% ya adalah yang dikelola BKSDA. Itu pun dibagi-bagi lagi ya. Ada sekitar 22 kawasan konservasi. Jadi konteksnya untuk pengembangan wisata karena memang dengan bentang seperti itu ya, tentu yang ada apa? Keindahan. Ya, kita lihat dengan kalau kita semakin naik loh gunung dan sebagainya ya, kita bisa laut, bentang gunung dan sebagainya dari ketinggian. Tentu potensi indah. Indah ini kan tentu potensi wisata ya. Karena Betul. kita kalau di Sumatera Barat ini dimanja dengan pemandangan yang begitu luar biasa. Bagaimana sih saya lihat Lembah Harau. Lembah Harau juga sebagian taman wisata alam yang dikelola BKSDA. Tentu konteksnya potensi wisata. Kalau di konservasi itu namanya ekowisata, Kak Iji. Artinya wisata itu bisa dilakukan dengan terbatas, tapi memperhatikan aspek lingkungan. Sehingga ada namanya harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung. Artinya wisata di kawasan konservasi, khususnya kawasan-kawasan yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai taman wisata alam, itu biasanya kita melakukan kajian daya dukung dan daya tampungnya. Artinya ada namanya kota. Karena kota itu kan memperhatikan nggak mungkin kita buka seluas-luasnya sehingga daya dukungnya nggak dukung. Sehari itu misalkan hanya 100 orang, maka kita harus patuh 100 orang. Karena kapasitas lingkungan untuk mendukung wisata alam itu misalkan 100 ya 100. Artinya apa? Memang yang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung. Karena dengan keindahan itu kan ya sayang kalau nggak ada wisata alam yang memberikan aspek ekonomi ya. Tapi ekonomi kalau di ekowisata kan ekonomi yang bukan ekonomi yang ya sederhana, harusnya ekonomi yang memberikan aspek luas pada ekonomi masyarakat dan ekonomi negara kira-kira gitu. Jadi sebenarnya ada potensi wisata ya harus dimanfaatkan. Kalau taman wisata di kawasan konservasi itu kan mandatnya untuk rekreasi alam, untuk wisata alam. Di kami ada sekitar 8 taman wisata alam di kawasan konservasi dari 247.000 hektar tadi ya. Sekitar 30.000-nya ini adalah taman wisata. Taman wisata. Dan memang mandat itu apa ya? Tanggung jawab kawasan adalah untuk wisata. Tapi wisata bukan mass tourism, tapi wisata alam yang harus memperhatikan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kira-kira itu pengantarnya, Kak. Wah, langsung banyak insight yang dapat dari Prof dan juga Kak Lugi. Kak Lugi tadi bilang kalau ada daya dukung, harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung gitu ya, Mbak. Ada nggak sih Pak regulasi yang memang mengatur tentang kunjungan atau kegiatan di wilayah konservasi begitu, dan seberapa ketat pengawasannya? Iya, biasanya kalau kita mandat kawasannya ya, tadi kawasan konservasi ini kan mungkin sekaligus kita sampaikan bagian dari memberikan informasi kepada
Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, kawasan konservasi itu ada namanya yang menjadi mandat kami ya, ada namanya cagar alam. Jadi memang sama sekali nggak boleh untuk wisata. Cagar alam sama ya, cagar alam, dan ini memang mandatnya untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, di samping memang penyangga kehidupan ya, tata air dan sebagainya ya. Mandat wisata alam nggak ada, hanya untuk penelitian ya. Kemudian ada namanya taman wisata alam. Di samping untuk perlindungan penyangga kehidupan ya, di satu sisi dia ada mandat wisata. Tapi wisata pun wisata yang wisata alam, ekowisata. Wisata. Iya, artinya tadi harus memperhatikan dia tuh. Ada namanya Taman Buru. Taman Buru itu kawasan konservasi yang memang untuk fungsi perburuan. Di Sumatera Barat belum ada, Prof. Nggak. Ada loh. Iya, nggak ada Taman Buru. Kemudian ada namanya Swaga Marga Satwa. Swaga Marga Satwa itu memang mandatnya untuk ya kaitan dengan keberadaan tumbuhan satwa liar ya. Jadi memang Swaga ini, kawasan lindung ini tidak, mandat wisata pun sangat terbatas, tapi mandat utamanya adalah untuk pelestarian tumbuhan satwa liar, khususnya satwa liar, Swaga Marga Satwa. Nah, kaitan dengan tadi untuk pengembangan wisata ya. Wisata ini kan memang cukup luar biasa ya. Kalau kita melihat potensi itu nggak dikembangkan juga salah. Di kami di Taman Wisata ada seperti ini, Pak. Ada namanya desain tapak. Jadi tadi kan ada mandat wisata ya, rekreasi alam ya. Betul. Aturannya adalah maka kita harus tata ruang dulu. Kayak kita kalau punya rumah ya. Kalau kita punya rumah kan ada namanya ruang tamu. Yang memang diperkenankan masuk ya, memang tujuan tamu. Ada ruang namanya ruang tidur. Kan nggak mungkin tamu boleh masuk. Itu kalau di kami ya, penataan ruang itu namanya blocking. Artinya kalau taman wisata alam ada namanya blok lindung, berarti blok itu tidak untuk pengembangan wisata. Ada blok pemanfaatan, ruang ini dikembangkan untuk wisata. Jadi dalam satu kawasan taman wisata alam tidak semua untuk wisata. Oke. Jadi didesain hanya lokasi pemanfaatan yang untuk wisata. Di lokasi wisata alam yang namanya blok pemanfaatan itu dibagi lagi, Kak. Jadi memang agak rigid ya. Atau namanya apa? Ruang usaha yang bisa entitas ya, perusahaan mengembangkan wisata. Ruang publik yang memang masyarakat diberikan akses untuk mengembangkan wisata melalui wisata jasa, perorangan dan sebagainya. Jadi memang apa istilahnya regulasinya cukup banyak, harus di blocking dulu, kemudian harus didesain tapak lagi. Karena tadi kan semangatnya bahwa ini kawasan konservasi, mandatnya tetap konservasi. Ketika mengembangkan wisata alam, tentu melalui perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sehingga kenapa harus ada blocking sistem tata ruangnya seperti itu. Kira-kira itu, Kak. Wah, menarik, Pak Lugi. Memang analoginya seperti kamar, seperti rumah ya, Pak, Seperti rumah, ada ruang-ruang. ada kamar mandi, ada teras, ada ruang tidur yang memang kira-kira nggak sembarang orang boleh masuk. Kira-kira seperti itu. Pak Prof, Ya, banyak yang menganggap kalau tren rekreasi alam itu otomatis secara langsung bisa mendukung konservasi. Apakah menurut Prof hal seperti itu benar gitu? Dan apa sih yang membatasi antara kita nih masyarakat menikmati alam dengan mengeksploitasinya? iya, ini pertanyaannya agak dilema nih. Nah, dilema. Kalau suatu kawasan dijadikan suatu destinasi tempat wisata, berarti sudah ada investasi atau sudah ada eh, pengembangan daerah di sana. Dia mungkin saja bisa merusak dan bisa juga untuk bisa lebih mengamankan daerah itu. Tapi dari kacamata seorang pengamat lingkungan, apapun lokasi yang disebutkan oleh Pak Kepala Balai BKSDA tadi, Pak Lugi ya, ada daerah yang boleh APL itu boleh dibangun misalnya. Atau cagar alam itu harus hati-hati. Kalau orang lingkungan melihat, itu ya kita akui. Tapi kalau sesuatu walaupun itu APL, itu kalau dibangun, ini berisiko ada ancaman, tidak boleh. Nah, seperti apa di Lembana itu ya Pak? Kan ada APL di selatan sedikit ya. Atau terlindung. Iya. Ya, itu kan kalau dibangun kan izin pemerintah daerah. Bupati ya tanda datar. Enggak tanda datar. Nah, itu boleh dibangun. Tapi menurut saya ya pengamat lingkungan itu tidak boleh. Kenapa? Dia akan terancam oleh aliran banjir bahaya. Kenapa? Contoh ya, waktu
banjir lahar dingin di Gunung Merapi tahun lalu ya, itu kan hujan 130 milimeter per hari itu. Ya. Itu debit banjir yang terjadi di Lembana itu adalah 400 meter kubik. Ya, 400 kali lah. Kemampuan badan sungai di Lembana itu hanya 114 meter kubik. Jadi ada lebih dari 250 meter kubik dia mencari jalan baru. Makanya kafe kapal itu ya di Kremskel. Nah, itu kan darah APL. Jadi orang lingkungan melihat sesuatu apapun boleh dibangun di sana, tapi kalau dari aspek lingkungan, nah kita memberikan seperti Gunung Padang. Gunung Padang ini kan boleh dibangun ini, tapi ini berisiko. Ya berisiko. Jadi pemerintah kota, wali kota mestinya harus hati-hati memberikan izin membangun di Gunung Padang ini ya. Nah, kenapa? 15 tahun yang lalu Bukit Lantik ingat ya, longsor itu ya, longsor. Nah, kalau dibangun di sana, siapa yang bertanggung jawab? Nah, orang lingkungan mengatakan walaupun itu boleh dibangun, walaupun itu kawasan APL, tapi dari aspek lingkungan itu tidak boleh dibangun. Jadi izin bisa itu investasi itu bisa merupakan peluang, bisa juga itu merupakan ancaman. Ya, jadi kita harus hati-hati. Sumatera Barat sangat fenomenal ya. Alamnya itu tadi kan sudah saya katakan 65% itu merupakan lereng sampai curam. Hanya sekitar 100 hektar atau berapa ya yang dianggap datar itu seperti di pesisir selatan, Padang, Pariaman, Agam, nah atau Pasaman Barat. Jadi semuanya ada lereng Bukit Barisan. Nah, pemandangnya view-nya wah bagus ya, kayak sider ya lah. Iya. Nah, jadi gitu Mbak Cin. Jadi Untuk ininya Prof, tadi kita sempat sebutkan ada konsep ekowisata begitu ya. Nah, menurut Prof nih, apakah konsep ekowisata di Sumbar ini sudah berjalan sebagaimana mestinya atau kayak sekedar masih label aja, Prof? nah, ini kan menyangkut nama eko ya, eko itu kan ekologi. Ekologi itu tuh harus ramah lingkungan, sesuaikan dengan kondisi lingkungan ekologi. Nah, tapi terlihat saya lihat ya dalam tanda kutip itu merusak lingkungan. Ya baru nih merusak karena view yang sebenarnya tertata sedemikian rupa secara alami dirusak, dibangun. Nah, ini kan mengganggu stabilitas lingkungan di sana. Jadi nama ada saja yang eko mesin. Tapi kalau eko itu memang betul-betul prinsip ekowisata, saya kira bagus untuk Sumatera Barat itu yang diharapkan ekowisata. Tapi harus konsepnya harus ya konsekuen. Investor untuk membangun wisata di sana itu betul-betul mengacu kepada prinsip-prinsip ekologi. Ya. Nah, gitu. Oke, baik Prof. Pak Lugi, ada nggak Pak Lugi indikator bahwa yang mengatakan kalau suatu kawasan konservasi ini tuh sudah terlalu padat aktivitas wisatanya? Pak Lugi. Oke. Terima kasih Prof sama Kak Icin. Kalau kita di Sumatera Barat seperti saya sampaikan tadi ya ada 8 taman wisata. Karena memang belum ada satupun Prof yang memang berjalan ekowisatanya. Karena kita masih dalam taraf tadi mendesain tapak ya. Di Haro sebagai contoh kita punya kawasan juga taman wisata alam walaupun tidak banyak. Karena sebagian besarnya malah HPL. Berarti kan di situ ada bentang yang mungkin tadi harus memperhatikan. Jadi sebenarnya kalau poin pentingnya ya, saya sepakat dengan Profesor Isrif. Walaupun itu APL itu kan di luar mandat kami ya, kewenangan Alri ya. Tapi kalau bentangnya yang tidak memungkinkan dikembangkan kan janganlah. Artinya nggak semua harus dilihat dari tata ruangnya APL boleh ini. Tapi dari kondisinya kan tentu harus memperhatikan kayak tadi konsep dari dukung daya tampung. Kemudian kalau di kami ya, kami belum dapat contoh ya. Karena memang kami masih dalam desain. Karena sebagian kawasan kami yang notabene taman wisata hampir semuanya rawan. Saya dilihat Gunung Merapi gimana kita tutup kan karena kita tutup karena memang masih aktivitasnya pendanaan tinggi. Artinya ya udah mandatnya sebagai mandat penyangga kehidupan untuk konservasinya lebih kedepankan. Wisatanya kita tutup dulu. Aneh juga gitu. Lembah Aneh juga daerah bencana. Walaupun statusnya taman wisata, sekarang kita evaluasi kawasan ini Kak.
Sekarang malah larinya rencananya menjadi cagar alam. Karena kayaknya nggak akan lagi mengemban mandat wisata. Lebih kepada mandat untuk penyangga kehidupan, pelindungan lah untuk pelindungan. Sehingga kita evaluasi sudah keluar SK Menteri, SK terkait dengan tim evaluasi kesesuaian fungsi. Jadi kayaknya mau kembali lagi ke cagar alam. Oh ya, tadi kan sebenarnya banyak yang harus kita koreksi ya Prof ya. Dari 8 kawasan di kami, dan ini kan juga sebagian kecil dari semua hutan yang ada di Sumatera Barat. Artinya ketika kita pengen sepakat untuk mengembangkan wisata alam di sana, tentu konsep-konsep dan prinsip dasarnya harus kita perhatikan. Karena memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sekarang kita juga mau kembangkan Sagu, Prof. Kebetulan Gunung Sagu Malintang ini kan statusnya level 1 normal. Artinya dari sisi kegunung apiannya dia normal. Sekarang kita sedang bekerja sama dengan Bupati Tanah Datar. Terus ketemu kami untuk ayo kita kembangkan wisata pendakian tapi yang benar-benar ramah lingkungan. Spot mana yang harus kita kembangkan, spot mana ada keselamatannya. Ini mulai kita rancang, semoga bisa berjalan. Kemudian yang di Taman Wisata Haro sudah ada pengusaha Prof yang akan mengembangkan tapi masih dalam kerangka perencanaan. Kira-kira itu Kak. Kalau dari 8 memang kami ya belum ada satu pun yang tadi Profesor, karena memang belum ada praktek pelaksanaan. Desain Tafa. Gitu Santapa. Untuk ininya Pak Lugi mengenai BKSDA punya pendekatan nggak Pak Lugi untuk mengedukasi para pengunjung nih seperti saya begitu ya dan masyarakat yang lain yang ingin berkunjung ke tempat wisata tapi mereka belum tahu tentang sebegitu pentingnya konservasi gitu. Iya. Konservasi ini memang harusnya bukan hanya sebagai sebagai dalam pendekatannya mungkin sebagai bukan lagi harusnya ini sebagai gaya hidup kita ya. Karena dengan kita ini diingatkan dengan 65% curam dan sangat curam ya. Itu kalau nggak hutan bisa dibayangkan ya. Tentu lingkungan ini nggak akan. Ya kita hanya panen bencana saja. Artinya konservasi ini harusnya sudah menjadi gaya hidup kita ya. Prinsip hidup kita lah Kak. Artinya tentu edukasi tentang konservasi ini harus terus kita lakukan. Baik melalui kita pendidikan di generasi muda ya. Ada namanya Bina Cinta Alam Prof. Ada namanya kader konservasi. Di kami juga ada namanya Green Youth Movement. Yaitu bagian dari anak-anak muda yang kita latih ya. Ini UPT kami di Kementerian Kehutanan baik Baledas kemudian TNS punya kelompok-kelompok anak muda yang dari SMA mulai bukan kita racuni ya dalam tanda petik positif ya. Ini ayo menjadi agen of change lah bahwa ini harusnya menjadi prinsip hidup kita, gaya hidup kita karena kita di Sumbar ini keindahan luar biasa. Di satu sisi mengintai kita ini bencana yang cukup luar biasa. Bagaimana kalau kita nggak memperhatikan aspek konservasi dari kelestarian lingkungan. Jadi memang ya melalui media ini juga ya. Artinya kita itu luar biasa bersyukur di Sumatera Barat. Rumah ke hati, rumah satwa langka, harimau juga masih ada di sini. Sekaligus ini ya. Tahun 1940 harimau Bali punah Prof. Iya. Kemudian 40 tahun kemudian 1980 harimau Jawa punah Kak. Dan sekarang harimau Sumatera ya masih ada di Sumatera harimau Barat. Artinya kalau kita ngomong harimau ya, kalau kita ngomong konservasi ya, keberadaan harimau itu adalah menunjukkan atau menjadi indikator hutan itu sehat. Oke. Berarti kalau nggak ada harimau ya Hutan. Sumatera Barat tidak sehat. Ya, harimau di Sumatera ada. Masih banyak. Berarti hutannya bagus ya. Hutannya bagus. Positif. Tentu ini menjadi pendekatan kita. Kita harus respect kepada harimau, kita harus respect kepada lingkungan. Semua program pembangunan harus memperhatikan lingkungan. Kalau itu nggak menjadi gaya hidup kita Prof ya Sumatera Barat akan panen bencana saja. Apapun yang kita lakukan baik mengembangkan wisata, baik pembangunan, semua aspek harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Kira-kira itu Kak Ici. Oke, baik Pak Lugi, setuju. Memang harus kita jaga lingkungan sebegitunya karena kita tinggal dan hidup Dengan lu menopang lingkungan. Prof, kita mau diskusi tentang kalau menurut Prof nih Prof, ada nggak lokasi kawasan wisata yang memang sudah menyeimbangkan antara rekreasi dan konservasinya Pak? Iya, kalau itu sebenarnya dimanapun ya destinasi dan lokasi wisata semuanya mempunyai masalah-masalah yang kritis di Sumatera Barat. Tadi kan sudah saya sampaikan, alam Sumatera Barat itu memang indah, tapi mempunyai
bentang alam yang sangat kritis. Ya, 65% dari total luas Sumatera Barat itu merupakan daerah lereng sampai curam. Nah, tadi nyinggung hutan ya, kenapa hutan di Sumatera Barat bisa awet ya, bisa selamat, karena dia berada di daerah yang curam, gunung, bukit. Di mana berani orang nebang hutan di kelerengan yang curam gitu kan. Nah, kalau di Jawa, di tempat lain kan hutannya di daerah dataran, udah gampang untuk dieksploitasi kan. Sumber tidak. Jadi itu juga bisa menyelamatkan hutan di Sumatera Barat. Jadi kalau ditanya adakah wisata ya, semuanya tempat wisata termasuk alat, termasuk di tempat, termasuk mandi, ya, itu semuanya harus diikuti dengan konservasi. Kalau tidak, iya, sama saja memberikan ancaman, ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Jangan dituduh BKSDA, jangan dituduh juga pemerintah daerah, tapi kita semua, masyarakat juga, dinas lingkungan hidup juga, ya pertanian juga semuanya. Jadi kita berkolaborasi, bersama-sama memberikan perhatian terhadap lingkungan karena Sumatera Barat itu memang alamnya, view-nya ya sangat indah, tapi penuh ancaman bencana. Apapun bencana yang ada ya di Sumatera Barat itu ada. Kita banyak vulkanik ya, banyak vulkanik ya, Merapi, Singgalang, banyak sekali. Kemudian Patahan Semangka itu dari Solo sampai Bukit Tinggi sampai ke Pasaman, kalau itu bergeser, nah hancurlah Solo, Bukit Tinggi ya. Dan lempengan Rusia itu di Mentawai antara pantai barat itu kalau itu berulah, nah diisu-isukan akan ada bencana 7, sekian ya, tapi mudah-mudahan tidak ya. Kita berdoa gempa-gempa yang ada sekarang itu dicicil ya, sehingga yang 7, sekian itu dicicil. Nah, di breakdown menjadi 1,2, 1,3 ya enggak apa-apa lah ya, kan Pak. Sehingga yang 7,6 itu dicicil. Itu doa kita bersama ya. Pasti. Jadi Sumatera Barat itu memang diancam oleh banjir bandang, diancam oleh tsunami, diancam oleh gempa. Nah, gempa vulkanik, gempa tektonik, ya, Patahan Semangka. Nah, banyak sekali. Apalagi di lingkungan yang itu dibuat pula ekowisata yang tidak eko ya. Nah, ini tanda petik yang tidak eko ya. Ya gitu ya. Baik, tadi Prof sudah singgung juga mengenai yang paling bertanggung jawab sebenarnya semua dan lintas sektor bertanggung Iya, jawab ya, iya, Prof ya. termasuk pengunjung juga harus tanggung jawab. Ya, dia bawa makanan, lempar sampah, buang sampah, masuk ke saluran drainase, masuk ke sungai, menyumbat banjir lagi. Kegiatan yang kecil kayak gitu pengaruh. Dan fenomenal lagi ya, kita ada 1094 sungai-sungai di Sumatera Barat ya. Nah, tidak sama di Sumatera Barat ini sumber daya airnya untuk Riau, untuk Jambi dan Bengkulu. Nah, jadi itu harus diperhatikan itu ya. Nah, jadi kalau kita buat wisata, ekowisata, jelas pasti di lereng-lereng bukit ya, jelas ya. Ya, nah ini pasti terancam oleh longsor banjir. Iya, betul. Nah, gitu ya, Encin. Nah, untuk Profesor sebagai pengamat lingkungan nih, Prof. Ya. Gimana peran akademik gitu dan riset dalam merumuskan kebijakan wisata alam yang berkelanjutan? Iya, tentu namanya akademik dia selalu berdiskusi, selalu bertridharma perguruan tinggi ya. Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, pengabdian masyarakat inilah salah satunya. Misalnya saya orang akademik ya, masuk ke forum daerah aliran sungai. Nah, saya memperhatikan sungai-sungai, das-das yang ada di Sumatera Barat. Forum das itu setiap saat melakukan diskusi apa isu-isu yang muncul kita diskusikan di BPDAS ya, di kantornya BKSDA juga. Nah, kita diskusikan sehingga nanti outputnya kita berikan kepada pemerintah daerah. Nah, kemarin kita juga sudah diskusi dengan wali kota di kantornya sebelum Lebaran. Nah, bagaimana mengatasi banjir sampah di Kota Padang. Nah, wali kota sudah janji akan mengundang lagi forum das untuk berdiskusi untuk bagaimana mengatasi ya, banjir dan longsor. Kota Padang dia punya 6 das. Itu tidak semua kita yang tahu. Dia punya sungai 23 besar dan kecil, 5 besar dan 18 kecil. Nah, tidak semua kita yang tahu. Membedakan antara sungai dengan das tidak semua kita yang tahu. Nah, jadi ini forum das
berkewajiban untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tanpa edukasi kepada masyarakat, ya tadi kan kita bekerja sama, berkolaborasi, memberikan perhatian kepada lingkungan. Itu Mbak Jin. Baik, Prof. Pak Lugi, Siap. menarik sekali. Kita mau menanyakan tentang sejauh mana nih Pak Lugi kolaborasi. Bicara tadi Prof bilang kalau memang untuk menjaga lingkungan semuanya harus kolaborasi ya Pak Lugi ya. Tapi kalau dari BKSDA sendiri bagaimana, sudah sejauh mana kolaborasinya antara pengelola wisata, komunitas lokal, dan juga pihak swasta? Siap. Kita mengenal namanya pentahelik itu kan. Ada pentahelik kan, ada akademisi ya, ada pemerintah, ada masyarakat, ada swasta, bahkan ada media juga ya. Artinya ini harus berkolaborasi. Kalau kita nggak bisa kolaborasi, apa yang kita lakukan juga nggak akan bisa sampai. Sebagai contoh kemarin pada saat kita di Taman Wisata Alam Megamendung, karena itu cuma 12,5 hektar Kak. Di luar itu kan hutan lindung ya, Betul. ada PL, sementara kaitan dengan landscape-nya ini sama ya. Jadi landscape yang hanya kemampuan menampung air itu sekitar 100 berapa Bro? Artinya dengan 400 tentu dibentang tidak hanya Taman Wisata Alam, tentu menjadi bencana. Dan kita memang harus kolaborasi di sana. Selama kita nggak bisa kolaborasi juga nggak akan bisa kita. Salah satu hal yang mungkin kita lakukan ya, kita mengevaluasi kaitan dengan fungsi Taman Wisata Alam. Ini berdasarkan masukan Forum Das juga dari Profesor Isril. Kayaknya ini nggak mungkin lagi lah mengemban mandat sebagai Taman Wisata Alam. Pemerintah tentu melakukan koreksi ya, melalui SK Menteri Tim Evaluasi Fungsi, dievaluasi lagi kawasan itu berdasarkan masukan juga termasuk khususnya dari Profesor Isril Forum Das. Artinya sekarang mau dikembalikan ke cagar alam. Ini kan wujud kolaborasi juga. Betul. Karena Forum Das juga terdiri dari berbagai pakar Prof ya, tentu memberikan masukan, bahkan termasuk ada dari kaitan dengan kebencanaan ya, sehingga memberikan masukan yang luar biasa. Sekali lagi Kak, kalau kita nggak bisa kolaborasi melalui tadi itu apapun yang kita lakukan tidak akan bisa tercapai. Satu hal mungkin Kak ya, tadi kan 54% ini kan hutan ya. Hutan tentu pemangkunya adalah pemerintah pusat. Yang tadi kawasan konservasi, hutan konservasi 800.000 hektar tadi pusat. Ada namanya hutan lindung dan hutan produksi pemerintah daerah. Tapi sama-sama kelola hutan kan. Ada lagi yang tadi 46 kan APL. Tentu melalui pemerintah kota kabupaten di seluruh provinsi Sumbar ya Mbak. Artinya ini punya tanggung jawab dibatasi kewilayahan ya. Tapi konsepnya kan harus sama. Maksudnya kaitan lingkungan. Karena 65% diingatkan Profesor Isril ini kan kaitan dengan curam dan sangat curam. Mau ngembang apapun ya, termasuk wisata. Ketika di APL, tentu harus memperhatikan lingkungan juga kan. Tentu kita bisa koreksi Prof ya, mohon izin ya. Kalau di kawasan konservasi Taman Wisata Alam, misalkan kita ada konsesi, ada lokasi yang dikembangkan wisata. Fisiknya itu hanya 10% Kak, Tiji. Misalkan 100 hektar ya. Yang boleh dibangun fisik itu hanya 10%. Hanya 1 hektar. Coba kita cek ya, kawasan yang dikembangkan apakah itu di APL ya, di hutan-hutan yang lain ya. Cek saja. Taat nggak kita terhadap konsep itu. Walaupun itu cuma konsep konservasi ya. Tapi kan tadi harusnya kita sepakat ya. Bahwa konservasi kalau di Sumbar ini harusnya menjadi gaya hidup dan prinsip hidup kita. Karena pentang kita udah kayak gitu. Mau mengembangkan apapun harusnya kita punya daya dukung lingkungan, harus memperhatikan tadi ya. Artinya fisiknya saja bangunan fisik itu hanya 10%. Coba kalau kita lihat, cek aja mungkin indikator ada dikembangkan wisata, mungkin fisiknya lebih dari 30%, 50%. Otomatis kan hal lain juga nggak akan bisa tercover. Karena kalau kita disiplin di kawasan konservasi kan, konservasi hanya berlaku di kawasan konservasi. Tapi kan semangat kita konservasi kan harusnya di luar kawasan konservasi. Cuma ya Karena kita dengan bentang yang kondisinya memang givennya kayak gitu ya, anugerah indah ini, tapi 65%-nya Iya, betul. curam dan sangat curam. Ini belum yang di bawahnya sangat curam. Kira-kira yang datar cuma berapa kan gitu. Artinya memang Sumatera Barat harusnya nggak ada pilihan kalau nggak kita konservasi ya, baik di kawasan konservasi dan di luar kawasan konservasi. Kalau nggak gitu kita panen bencana saja Kak. Kita panen bencana. Ada ekonomi tapi bencana mengintai. Kira-kira itu. Semoga jangan panen bencana, semoga ini. Pengennya panen anugerah. Amin. Berkah. Amin. Untuk BKSDA sendiri, Pak Lugi,
punya cerita tersendiri nggak Pak Lugi yang pernah, terjadi begitu BKSDA turun untuk, menangani atau menanggapi rekreasi yang merusak lingkungan, Pak Lugi? Ada kejadian nggak Pak Lugi? Oke, kalau yang kami pengalaman cukup luar biasa itu bencana Gunung Merapi meletus itu ya. Oh, Itu kan sudah mulai dikembangkan wisata, Kak, ya, mulai dikembangkan wisata pendakian ya. Kita tahu Gunung Merapi ini salah satu ikon lah mungkin bagi Sumatera Barat, karena faktanya menarik bagi wisatawan ya. betul. Bukan hanya wisatawan, karena hampir kalau Sabtu Minggu ya, Sabtu Minggu itu Pekanbaru Ya. datang untuk wisata. Sehingga bagian dari penyangganya Bukit Tinggi sebenarnya. Orang datang ke Bukit Tinggi, termasuk ke Merapi itu salah satu karena ada Karena daerah Merapi. Mendorong pengembangan wisata. wisata, betul. Tapi tadi kan semangatnya memang kita harus hati-hati. Iya. Satu hal kaitan dengan Gunung Merapi kan harus memperhatikan status ya tadi ya. Artinya status gunung api ini kan, Merapi ini kan tidak bisa diprediksi. Jadi pengalaman waktu meletus itu kalau kita lihat SOP-nya sebenarnya kan pengunjung kan harus sudah turun ya. Karena kejadian jam 3 itu ya. Jam 3 hari ini. Kita check out itu kan jam 4, Bro. Maksudnya check out itu dia harus sudah lapor ke pos kami di bawah. Oke, Kita nggak tahu ya kaitan dengan udah nyawa dan sebagainya ya dan sebagainya. betul Pak. Tentu disiplin tidak hanya disiplin dari petugasnya untuk terus mengedukasi. Biasanya kalau dari pos bawah kan diedukasi ya. Kasih lagi. Besok nanti jam berapa harus booking online dan sebagainya. Check outnya jam berapa dan sebagainya. Begitu kejadian kemarin ada yang meninggal, tentu ini menjadi evaluasi bagi kita semua ya. Sampai saat ini sudah kita tutup lebih dari setahun, Bro. Karena memang sekarang masih level 2 ya dan faktanya masih Masih sering. sering sering erupsi. Tentu dengan kejadian ada korban ini kan tentu menjadi apa ya, Kak, kalau kita menyesal sangat menyesal dengan kondisi seperti itu. Malang tidak bisa ditolak ya. Artinya mengembangkan wisata alam termasuk di kawasan kita konservasi tentu harus memperhatikan aspek lingkungan yang sangat luar biasa. Kira-kira itu sih, Kak. Kalau kita milih ya, ini kan kalau konservasi vs wisata vs lingkungan, memang titik temunya harus benar-benar hati-hati, betul ya. Karena apa? Keselamatan adalah hal yang utama. Keselamatan adalah hukum tertinggi ya, Prof. Iya. Betul. Apapun yang kita lakukan, mau pembangunan, mau wisata dan sebagainya, kalau itu menyinggung keselamatan orang, tentu kita akan milih keselamatan. Kira-kira itu. Baik, Pak Lugi. Nah, Prof, ini menarik, Gen Z sekarang di era digital sekarang kan banyak yang menggunakan sosial media ya, berbekalkan kamera dan tren di sosmed mereka kemudian mempromosikan spot-spot alam, tapi kadang itu menghasilkan, efek negatif begitu, Prof, dan juga spot-spot alamnya seolah-olah dijual tanpa kendali atau tanpa kontrol. Bagaimana menurut pandangan Prof? Ya, kalau kita menganggap itu secara pandangan negatif ya memang iya. Tapi kalau dilihat dari aspek positifnya, baguslah kita menjual keindahan kita kan. Nah, keindahan itu kan bahagian dari iman ya. Jadi dalam kesempatan ini ya, saya sebagai pengamat lingkungan dan Ketua Perumdas Sumatera Barat selalu membawa sebuah pendapat dan mengedepankan kepada masyarakat, janganlah engkau merusak di muka bumi ketika Allah telah menciptakan sebaik-baiknya. Ini ayat ini surat Al-A'raf ayat 56 sudah dikeluarkan 14 abad yang lalu Hijriah. Artinya Allah sudah memperingati kita, janganlah engkau merusak di muka bumi ketika Allah telah menciptakannya sebaik-baiknya. Minta ampunlah kepada Allah. Nah, apakah kita mengindahkan ayat-ayat Allah seperti ini? Nah, oleh karena itu, misi dari Perumdas Sumatera Barat itu menjaga lingkungan sehingga lingkungan jadi nyaman dan untuk kesejahteraan kita. Ya, oke. Oke, ya. Tapi sebelum, sebelum ditutup nih, Prof, menurut Profesor sendiri pendekatan-pendekatan kayak papan info atau mungkin pendekatan edukasi ya, Prof, ya, apakah masih relevan atau kita perlu pendekatan lain, Prof, untuk edukasi mengenai Kalau menyinggung edukasi dan informasi itu terutama tentang edukasi ya minim. Saya kira minim ya. Kurang sama sekali baik di media cetak maupun RRI juga sering mengedukasi ya TV
tapi itu tidak sampai ke pelosok-pelosok lapisan masyarakat grassroots ya, nggak sampai. Nah, jadi kepada pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten, provinsi, kita mengimbau agar edukasi ini perlu disampaikan kepada masyarakat lebih luas terhadap bagaimana menjaga lingkungan, termasuk juga menjaga sampah. Nah, sampah sekarang Kota Padang ini kan hampir 700 ton per hari. Nah, itu bisa tersebar di mana-mana, di pinggir jalan atau apa. Nah, karakteristik ya, gaya hidup masyarakat Kota Padang ini lupa akan keindahan ini. Nah, kalau tadi saya katakan, indah itu adalah bagian daripada iman. Nah, jadi oleh karena itu perlu edukasi, perlu penyuluhan. Siapa yang harus memberdayakan? Ya pemerintah daerah, ya orang kampus, akademis, sekolah, dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian, kita jaga bersama, kolaborasi juga. Ya. Terakhir Prof, passing statement dari Prof untuk sekalian pesan untuk generasi muda terutama sebagai agent of change ya Prof. Untuk mereka-mereka yang suka healing di alam tapi susah memperhatikan lingkungan gitu Prof. Iya, baik saya pakai prinsip pramuka ya. Nikmatilah lingkungan, keindahan, tapi jaga bersama-sama. Dengan demikian alam semesta di Sumatera Barat tadi sudah Pak Lugi sudah juga menyampaikan bahwa itu banyak sekali view yang indah, tapi itu berada di daerah-daerah yang kritis, terancam longsor, banjir dan sebagainya. Kalau di sana dibuat destinasi tempat wisata, tentu harus apalagi namanya ekowisata ya. Jadi harus ramah lingkungan dan harus memperhatikan lingkungan dan menjaga lingkungan baik untuk tempat wisata itu sendiri maupun pengunjung wisata itu hendaknya nyaman dan selamat dari segala ancaman. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Prof, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terakhir kita ke Pak Lugi selaku Kepala Balai BKSDA Sumatera Barat. Mungkin boleh disampaikan pesan-pesannya Pak untuk masyarakat juga supaya lebih peduli tidak hanya untuk rekreasi tapi juga sayang lingkungan. Begitu. Pak Lugi. Siap. Terima kasih Prof. Tadi cukup sangat luar biasa menurut kami. Jadi konservasi ini kan hanya dibatasi kawasan ya, sekali lagi. Tapi semangat dan gaya hidup konservasi tentu tidak hanya dibatasi kawasan konservasi. Kita tahu kawasan konservasi di Sumatera Barat hanya 20%, Kak. Iya. Yang 80%-nya kan tadi ada MPL, hutan lindung dan sebagainya. Dengan bentang tadi, mengingatkan lagi bentang kita ini kan curam dan sangat curam ya. Artinya konservasi nggak hanya yang di 20% karena kawasan ditunjuk dan ditetapkan. Tapi kita jadikanlah konservasi sebagai gaya hidup kita ya, prinsip hidup kita ya. Termasuk kita peduli lingkungan melalui kita nggak buang sampah sembarangan, kan wujud cinta. Gen Z itu dengan media ini cukup luar biasa dan kami juga transformasi juga ya di BKSDA. Alhamdulillah IG kami sudah 10.000 juga. Itu bagian dari kita membumikan konservasi di Sumatera Barat. Mungkin satu lagi ya, dari berapa tadi 2,2 juta, 2,3 juta hutan ya, 4 juta luas daratan ya. Ternyata kita di Sumatera Barat itu 1,9 juta itu habitat harimau, Kak. Artinya kalau kita pengen sehat sebenarnya harimau biarkan hidup di 1,9 juta itu kan. Kalau kita nggak respect terhadap lingkungan termasuk terhadap satwa liar, tentu akan kedepannya akan berat. Mari kita jadikan konservasi sebagai budaya hidup kita ya, gaya hidup kita. Nggak ngomong harus konservasi dimandakan ke kawasan konservasi, tentu ini menjadi susah untuk kedepannya. Keterlibatan seluruh stakeholder sangat penting, Kak, termasuk masyarakat ya. Tadi kan ada masyarakat, akademisi, ada pemerintah, ada swasta, ada media bahkan ya. Itu untuk mensiarkan, membumikan bahwa konservasi kita lakukan di seluruh Sumatera Barat. Termasuk pemangku kebijakan, Prof ya. Dalam kebijakannya termasuk contoh kecilnya tata ruang ketika di APL kan. Mereka harus punya istilahnya pemahaman konservasi juga. Kalau nggak gitu kita akan panen bencana yaitu jangan sampai kita akan panen bencana. Kira-kira itu Kak, izin. Baik, terima kasih Pak Lugi, Prof atas insight-nya, pandangan yang baru juga dan juga ilmu sekalian untuk teman-teman dan masyarakat. Oke teman-teman, sekian dulu Daun Podcast Too Much hari ini. Kesimpulannya boleh rekreasi, tapi jangan lupa untuk selalu memudayakan konservasi. Next time kalau ingin berkunjung atau rekreasi jangan cuma bawa kamera, bawa bekal, tapi juga bawa rasa peduli. Kita ketemu lagi di Daun
podcast Too Much episode selanjutnya. Welcome to the show.